Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Alfiana dengan PM 22520 0031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Mekanisme Deteksi Kesalahan pada Data Link. Artikel ini tuh membahas secara menyeluruh tentang bagaimana VCS bekerja sebagai mekanisme virtual dalam menjaga integrasi data saat ditransmisi melalui jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan sedikit tentang gambarannya. Setiap harinya triliunan bit data berpindah antar jaringan melalui tembaga, serat optik maupun gelombang radio. Namun perpindahan ini tidak selalu mulus. Ada beberapa gangguan yang bisa merusak data. Nah, VCS ini menjadi salah satu penjaga pintu agar data tidak rusak sampai ke penerima. Kita langsung masuk yang pertama, what? Apa itu VCS? VCS sendiri ini adalah sekumpulan bit tambahan yang ditempatkan pada bagian akhir sebuah frame pada layer 2 atau data link model OIC. Pada jaringan internet ini yang paling umum digunakan panjang VCS itu sekitar 32 bit atau setara dengan 4 byte. VCS ini bukan bagian dari data yang dikirimkan oleh pengguna, tapi VCS ini adalah metadata yang dihasilkan otomatis oleh Network Interface Card atau NIC. Analogi sederhananya tuh seperti sidik jari. Setiap frame itu memiliki sidik jari yang unik sesuai datanya. Jika perubahan sekecil apapun selama transmisi, sidik jari ini akan berubah ketika dihitung ulang di sisi penerimanya. Yang kedua ada why, mengapa VCS diperlukan. Media transmisi ini dalam jaringan komputer tidak pernah sepenuhnya bebas dari gangguan. Ada beberapa faktor utama yang mengganggunya. Faktor pertama ada gangguan elektromagnetik dari perangkat listrik yang ada di sekitar, seperti motor, lampu merah, atau kabel daya yang dapat mengubah nilai bit. Kedua ada crosstalk atau gangguan sinyal antar kabel yang berdekatan. Yang ketiga ada pelemah sinyal yang seiring bertambah jarak tempuh. Yang keempat ada kondisi fisik media yang rusak. Yang kelima ada tabrakan data ketika dua perangkat mengirim secara bersamaan. Tanpa VCS ini, perangkat penerima tidak akan memiliki acuan untuk memastikan apakah data yang diterima masih utuh. Akibatnya, data yang rusak bisa sampai ke aplikasi atau menimbulkan masalah yang serius seperti file corrupt atau perintah yang dijalankan secara keliru. Yang ketiga, kita masuk ke where, di mana VCS digunakan. VCS sendiri ini digunakan secara luas pada berbagai protokol. Di lapisan data link antara contohnya itu kayak internet untuk jaringan kabel, wifi itu untuk jaringan kabel, terus ada HDLC untuk jaringan wide area, ada PPP untuk koneksi point to point. Menariknya konsep ini tuh juga mirip dengan lapisan transport atau layer 4 dalam bentuk checksum pada protokol TCP atau UDP, meskipun menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu internet checksum. Keempat ada when, kapan VCS ini bekerja. VCS ini berlangsung pada dua tahap krusial. Yang tahap pertama terjadi saat pengiriman. Setelah seluruh komponen frame disusun, NIC akan berlangsung menghitung nilai VCS dan menempatkannya di bagian akhir frame sebelum dikirimkan. Tahap kedua terjadi saat penerimaan. NIC di sisi penerima akan menghitung ulang nilai VCS data yang akan diterima, lalu membandingkannya dengan nilai VCS yang akan dikirim oleh pengirimnya. Perlu kita catat, seluruh proses ini berjalan otomatis di tingkat perangkat kelas dalam hitungan mikrodetik tanpa campuran tangan sistem operasi atau kelima ada siapa yang menangani VCS ini. VCS ini sendiri ditangani sepenuhnya oleh perangkat keras jaringan, yaitu Network Interface Card atau NIC. Dalam NIC modern ini terdapat akselerator khususnya untuk CRC yang mampu melakukan perhitungan dengan cepat tanpa membebani CPU utamanya. Selain NIC, perangkat jaringan lain seperti switch juga memanfaatkan mekanisme yang sama. Setiap kali switch menerima frame dari suatu port, switch akan terlebih dahulu memeriksa nilai VCS sebelum
meneruskan frame tersebut ke port tujuan. Jika VCS tidak valid, frame akan langsung dibuang. Yang keenam ada how, bagaimana cara kerja VCS. Mekanisme cara kerja VCS ini tuh ada 6. Yang pertama, pengirim merangkai seluruh komponen frame secara lengkap. Yang kedua, NEC pengirim menerapkan algoritma deteksi kesalahan terhadap seluruh isi frame untuk menghasilkan nilai VCS yang unik. Yang ketiga ada frame beserta VCS yang dikirimkan melalui media jaringan. Yang keempat ada NEC penerima yang melakukan kalkulasi ulang dengan algoritma yang identik. Yang kelima ada jika hasil kalkulasi ulang sama persis dengan VCS yang akan diterima, maka frame dinyatakan valid. Jika berbeda, frame akan dinyatakan rusak dan langsung dibuang. Yang keenam, karena VCS ini hanya untuk mendeteksi dan tidak bisa untuk memperbaiki lapisan yang lebih tinggi seperti TCP, yang akan menyadari bahwa data itu nggak akan pernah sampai kemudian dianalisis oleh pengirim ulang. Yang ketiga, kita masuk ke tiga teknik utama VCS. Sekarang kita akan bahas 3 metode pokok yang digunakan untuk menghasilkan VCS. Pertama adalah CRC. CRC ini adalah metode pendeteksi kesalahan yang paling mukhtiar, yang paling luas digunakan pada protokol data link modern seperti internet atau wifi. Prinsip kerjanya bertumpuk pada teori pembagian polinomial. Seluruh data dalam frame diperlakukan sebagai bilangan biner besar, kemudian dibagi dengan suatu pembagi yang disebut dengan polinomial generator yang menggunakan operasi SOR. Sisa pembagian inilah yang akan menjadi nilai CRC. Ada beberapa polinomial generator yang umumnya digunakan, antara lain ada CRC 8 untuk aplikasi ringan, ada CRC 16 untuk protokol, terus ada CRC 32 untuk internet dan wifi, serta CRC 64 untuk aplikasi yang menuntut keandalan yang sangat tinggi. Kelebihan CRC sendiri ini tuh sangat diandalkan dalam mendeteksi bus error atau kesalahan yang beruntut. Tingkat keandalan itu sangat tinggi dengan kemungkinan gagal deteksinya tuh di CRC 32 tuh sekitar 1:4 miliar. CNC diimplementasi pada perangkat keras melalui shift register atau gerbang SOR yang tidak beruntut pada ukuran data yang telah memiliki standar industri yang mapan. Selanjutnya ada kekurangan CRC, kompleksitas implementasi yang sangat tinggi, dan juga tingkat perangkat lunak yang dibandingkan dengan metode plastisan yang bebannya komputasinya lebih banyak jika dijalankan via perangkat lunak tanpa bantuan hardware, dan sifatnya tuh hanya untuk mendeteksi tanpa memperbaiki kesalahan, sehingga framenya tuh bisa rusak dan juga harus bisa dikirim ulang. Teknik ketiga ada internet checksum. Internet checksum ini adalah metode yang digunakan secara masif pada lapisan transport dan network dalam TCP IP stack, yaitu protokol TCP, UDP, dan IPv4. Prinsip kerjanya tuh datanya tuh dipilah menjadi segmentasi 16 bit. Semua segmentasi itu akan dijumlahkan menggunakan arithmetical one complement, kemudian akan dihasilkan dikomplementkan atau dibalik seluruh bitnya. Di sisi penerima, prosedur yang sama dijalankan. Jika tidak kesalahan, hasil kalkulasinya tuh akan menjadi nilai, dan seluruh bitnya tuh hanya bernilai 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan CRC manual. Saya akan menunjukkan contoh perhitungan CRC 4 serta manual. Saya akan menggunakan CRC 4 agar perhitungannya tuh mudah diikuti, dan prinsip identik CRC 32 yang dapat digunakan pada internet. Perlu kita ketahui data yang akan dikirim ini tuh ada 1101011001 atau sepanjang 10 bit polinomial generator yang digunakan dalam 10011 sepanjang 5 bit.
itu mempresentasikan persamaan x4 plus x plus 1 derajat polinominalnya adalah 4. Maka pertama kita tambahkan 4 bit 0 di akhir data sebagai placeholder untuk nilai CRC. Data aslinya tuh ada 110101111011 yang menjadi 110101101100 sepanjang 14 bit. Maka kedua kita melakukan pembagian menggunakan operasi sort dengan pembagian 10011 setelah melakukan serangkaian operasi sort diperoleh sisanya adalah 1110. Langkah ketiga, frame akan dikirim dan nilai CRC yang diperoleh adalah 110. Frame yang akan dikirimkan adalah data asli yang diikuti oleh nilai CRC yaitu 1101011011 yang diikuti dengan 110. Langkah keempat, verifikasi penerimaan. Melakukan pembagian sort yang akan sama terhadap seluruh frame yang akan diterima. Jika tidak ada kesalahan transmisi, sisa pembagian bernilai 000 yang berarti frame valid, dan jika ada bit yang berubah, misalkan di bit ketiga berubah, maka sisa pembagiannya itu tidak sama dengan 000 yang berarti error dideteksi dan frame akan dibuang. Contoh ini tuh mengilustrasikan pembagian CRC mampu mendeteksi perubahan bit sekecil apapun selama transmisi. Ada contoh penerapan VCS di dunia nyata. Sekarang saya akan memberikan contoh VCS dalam skenario jaringan nyata. Bayangkan sebuah jaringan perkantoran berskala kecil terdapat komputer A sebagai pengirim alamat MAC yang ditentukan IP-nya adalah 192.168.1.10 serta komputer B dengan menerima IP 192.168.1.20. Keduanya tuh terhubung melalui switch internet menggunakan kabel UTP. Kategorinya tuh kategori 6 sepanjang kurang lebih 50 meter. Komputer A akan mengirim sebuah file teks berukuran 1460 byte melalui koneksi TCP. Langkah pertama, konstruksi frame di komputer A. Data dikemas menjadi frame Ethernet yang mencakup 7 byte primary star, frame delimiter 1 byte, alamat MIC tujuannya adalah 6 byte, MCA sumbernya adalah 6 byte, Ethernet type-nya ada 2 byte, ada play round-nya adalah 1460 byte, dan ruang kosong ada 4 byte untuk VCS. Kedua, kalkulasi VCS NEC. Komputer A mengeksekusi algoritma CRC 32 terhadap seluruh isi frame dengan total byte-nya tuh ada sekitar 1474 byte untuk menghasilkan nilai 32 bit yang unik. Kesimpulan yang keempat, ada two-dimensional partition yang lebih relevan sehingga sarana pembelajaran kita tuh mudah dipahami dengan mendeteksi kesalahan. Metode ini tuh tidak lagi digunakan pada jaringan modern karena keterbatasannya. Kesimpulan kelima, ada internet checksum atau lebih tepatnya diterapkan pada lapisan transport seperti TCP dan UDP serta lapisan network seperti IPv4, bukan pada lapisan data link. Hal ini karena lapisan data link telah menyediakan mekanisme deteksi yang lebih kuat melalui CRC. Yang keenam, ada VCS. Ini tuh berfungsi murni sebagai alat pendeteksi kesalahan, bukan perbaikan. Frame yang telah terdeteksi masalahnya akan dibuang dan akan dipulihkan datanya oleh lapisan yang tinggi seperti TCP melalui mekanisme rentan misi atau pengiriman ulang. Yang ketujuh, contoh perhitungan CRC manual dan skenario jaringan nyata yang diterapkan dan dipaparkan menunjukkan bahwa VCS ini berperan potensial dalam mencegah kerusakan data selama transmisi dengan menekankan kemungkinan Anderson error tingkat yang sangat rendah. VCS ini menjadi salah satu fondasi andalan jaringan komputer modern. Demikian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.